Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ekonomi sumber daya dan pengelolaan pertanian pangan berkelanjutan. Adapun kami dari kelompok 6, yaitu saya sendiri, Siti Nadia, sebagai moderator, dan rekan-rekan saya, Salma Mutia Rahmi sebagai pemateri pertama, Randika Tri Ramadan sebagai pemateri kedua, dan Zara Puspitasari sebagai pemateri ketiga. Adapun materi yang dibahas pada diskusi kali ini, yang pertama mengenai revolusi hijau, implikasi ekonomi dan lingkungan. Yang kedua, krisis ekologi utama di bidang pertanian. Yang ketiga, analisis ekonomi sumber daya pertanian pangan. Yang keempat, kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Salma Mutia Rahmi. Kepada Salma, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan tentang revolusi hijau dan implikasi ekonomi dan lingkungan. Adapun yaitu perkembangan revolusi hijau, awal dari revolusi hijau adalah awal dari semakin berkembang dan diterapkannya pertanian intensif dan modern. Pertanian intensif modern ini dicirikan terutama oleh menggunakan metode teknologi pertanian yang maju dan modern. Hal ini melibatkan modal yang besar bagi input pertanian, khususnya input luar, agar mencapai hasil persatuan unit lahan dengan efisiensi maksimum yang memungkinkan. Di samping menggunakan biaya tetap yang besar di bidang mesin, lahan, dan sebagainya, pertanian intensif ini juga membutuhkan biaya produksi yang luar biasa besarnya jika dibandingkan dengan sistem pertanian tradisional. Biaya variabel seperti penggunaan tenaga kerja, energi listrik, minyak, pestisida, pupuk, bibit, dan input kimia lainnya yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Selanjutnya, secara historis, revolusi hijau atau pertanian intensif modern berkembang sebagai hasil interaksi antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pasca Perang Dunia Kedua. Menurut TV, perkembangan ini mencakup peningkatan mekanisasi pertanian seperti penggantian tenaga ternak dan manusia dengan traktor, serta penggunaan alat-alat canggih untuk kultivasi dan produksi peternakan. Revolusi ini juga ditandai oleh peningkatan penggunaan input kimia seperti pupuk, pestisida, herbisida, dan obat-obatan hewan, serta kemajuan pesat dalam program permuliaan tanaman dan hewan. Perkembangan ini terjadi dalam beberapa tahap, mengubah praktik pertanian tradisional menjadi lebih modern dan intensif. Selanjutnya, yang kedua adalah implikasi ekonomi. Teknologi memiliki peran penting terhadap kemajuan di bidang pertanian. Perubahan teknologi yang terus-menerus harus diupayakan, terutama ketika paket teknologi sebelumnya telah menunjukkan pertumbuhan produksi pertanian yang stagnan dan terjadi kejenuhan leveling off. Kemudian penggunaan input dalam pertanian intensif modern merupakan faktor yang vital terhadap peningkatan hampir 3 kali lipat produksi makanan global yang telah dicapai sejak Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, implikasi lingkungan. Dalam ini, pengalaman pembangunan pertanian di banyak negara telah menunjukkan bahwa program intensifikasi telah memberikan kontribusi yang positif. Hal itu tidak hanya berlaku bagi peningkatan produksi pertanian, tetapi juga dalam peningkatan pendapatan usaha tani, penyediaan kesempatan kerja, serta perolehan devisa yang memadai implikasi lingkungan. Namun pada saat yang sama, dengan dihadapkan oleh terbatasnya akses teknologi yang alternatif, mata pencarian, petani kadang terpaksa untuk mengeksploitasi sumber daya lahan yang berlebihan, misalnya dengan penggunaan input kimia yang berlebihan atau dengan cara yang tidak semestinya. Pupuk yang tidak berimbang. Di samping itu, metode dan cara penerapan pupuk dan pestisida juga belum sepenuhnya dilaksanakan dengan semestinya, sehingga berpengaruh negatif terhadap kesehatan dan keselamatan petani. Selanjutnya, on atau off frame problem. Nah, on frame
problem ini adanya resistensi hama, musnahnya predator, dan perkembangan hama baru. Kemudian terjadinya degradasi lahan. Yang kedua itu off-frame, itu terdapat dua jenis, yaitu dampak penggunaan pestisida dan dampak potensi pupuk. Nah, di dalam penggunaan pestisida, jenis pestisida yang digunakan, penggunaan pestisida yang mengandung logam berat sangat berbahaya bagi lingkungan. Kemudian juga dengan dosis pestisida yang dipakai. Selanjutnya, dampak potensi pupuk, pertanian intensif mengakibatkan pelepasan nitrat ke dalam air tanah. Eutrofikasi pada lingkungan, terutama pada parit dan selokan yang diakibatkan oleh aliran bahan hara, terutama fosfor dan nitrogen dari lahan usaha tani. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Salma. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Randika Tri Ramadan. Kepada Randika, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu erosi tanah. Erosi tanah merupakan salah satu masalah penting di bidang pertanian, khususnya dampaknya terhadap degradasi lingkungan. Masalah ini mempunyai dampak yang serius baik terhadap kegiatan usaha tani maupun di luar usaha tani. Tingkat erosi yang tinggi bisa mempengaruhi negatif terhadap produktivitas, lahan yang meningkat, biaya-biaya yang tidak perlu, biasanya mencermati keberadaan biaya-biaya itu. Masyarakat akan cenderung menaksir rendah biaya erosi tersebut. Menaksir terlalu tinggi biaya konservatif lahan atau yang bisa disebut dengan overestimate. Next. Yaitu materi selanjutnya yaitu erosi tanah. Konsekuensi dari erosi terjadi juga di luar usaha tani. Dampak yang nyata dalam hal ini adalah terjadi dekomposisi artikel tanah pada lokasi aliran sungai atau saluran air serta daerah hulu sungai. Lahan yang mengalami erosi itu sangat mengganggu, bahkan berbahaya kalau hal ini terdeposit. Tanah-tanah erosi yang biasanya terbawa oleh air lewat sungai bermuara di bendungan dan selanjutnya endapan yang pergerakan erosi ini akan mengganggu suplai air untuk kebutuhan rumah tangga dan industri serta mengancam tempat rekreasi yang potensial. Next. Kedua ada polusi. Polusi yang meliputi polusi air, udara dan telinga atau bisa disebut suara telah mendapat perhatian yang meluas. Di bidang pertanian, dikontaminasi bahan kimia telah menjadi topik yang penting menganalisis interaksi ekonomi pertanian dan lingkungan. Hal ini muncul karena para ahli ekonomi pertanian serta pencintaan lingkungan telah menyaksikan dan menyadari bahwa penerapan intensifikasi pertanian serta aktivitas pertanian yang berlebihan telah menimbulkan dampak lingkungan yang serius sehingga dibutuhkan langkah-langkah yang terpadu dan serius pula. Kasus di Indonesia yaitu kebijakan swasembada padi dan masalah lingkungan. Sumber nitrat bukan hanya di input kimia pertanian, tetapi juga kotoran hewan dan manusia. Efek ini dari mengalirnya pupuk dan pestisida ke air tanah diperkirakan cukup besar. Biaya eksternal atau lingkungan dari penerapan dan pemakaian input yang tidak benar diperkirakan sangat tinggi. Next. Materi selanjutnya yaitu krisis ekologi utama di bidang pertanian. Kehilangannya keragaman hayati. Penyebab berkurangnya keragaman hayati global adalah kegiatan yang deforestasi baik akibat eksploitasi hasil hutan seperti kayu dan sebagainya, maupun perubahan fungsi hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan baru yang cenderung monokultur, bahkan untuk kegiatan penggambalan dan
peternakan akibat lahan bekas deforestasi ini hanya subur untuk waktu yang singkat. Alasannya bahwa vegetasi yang menahan dan memperkaya unsur hara berkurang sehingga lama-kelamaan membuat lahan menjadi semakin miskin hara. Yang lebih penting, ancaman KKH justru terjadi pada pertanian itu sendiri. 4 yaitu efek rumah kaca dan pemanasan global. Disebabkan oleh peningkatan gas seperti CO2, terus ada metane dan NOx akibat pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi dan perubahan lahan. Dampak meliputi kenaikan suhu bumi, uh, pelelehan es kutub dan kenaikan permukaan laut. Di Indonesia, deforestasi dan intensifikasi pertanian memperburuk kualitas lahan, meningkatkan hama dan mengurangi keanekaragaman hayati. Pengendalian masalah ini sulit secara teknis dan ekonomi, seperti terlihatnya dari penurunan kualitas hidup petani dan tantangan mengurangi emisi CO2. Next. Selanjutnya yaitu analis ekonomi sumber daya pertanian. Satu, alokasi sumber daya optimal. Degradasi lingkungan juga bisa dipandang sebagai masalah ekonomi, yaitu masalah yang timbul akibat dari kegagalan pasar mengalokasikan sumber daya secara efisien, barang dan jasa yang ada di pasar pada satu sisi, dan proteksi jasa yang disediakan oleh lingkungan pada sisi yang lain. Untuk menganalisis modal penggunaan sumber daya yang optimal, dibangun suatu modal dengan latar belakang pertanian produksi pangan yang menghasilkan polusi limbah yang mengakibatkan terjadinya degradasi jasa lingkungan. Next. Kedua, ada internalisasi dampak lingkungan. Revolusi hijau berupa intensifikasi dan kimiawisasi telah mengubah atau menghilangkan kendala tumbuhan produktivitas dan dalam pertanian. Penggunaan yang meningkatkan akan varietas unggul, pupuk, dan pestisida telah meningkatkan produksi dan pendapatan petani secara signifikan. Namun, keberhasilan dicapai dengan biaya sosial dan lingkungan yang tidak adil. Lingkungan yang tidak kecil, yang diakibatkan oleh intensitas eksploitasi basis sumber daya pertanian yang uh, menyebabkan destabilisasi agroekosistem dan polusi lingkungan. Next. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Randika. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Zara Puspitasari. Kepada Zara, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan. Pembangunan pertanian yang berwawasan lingkungan PPBL telah berkembang sangat jauh dan bervariasi bergantung pada sudut pandang serta konteks permasalahan yang dihadapi. OECD pada tahun 1989 merekomendasikan bahwa pengembangan kebijakan pembangunan pertanian harus mempertimbangkan peningkatan kontribusi positif sektor pertanian terhadap lingkungan, mengurangi polusi pertanian, dan menyesuaikan kebijakan agar memperhitungkan aspek lingkungan secara menyeluruh. Pertanian yang berkelanjutan atau sustainable memiliki ciri-ciri seperti menguntungkan petani, memproduksi bahan pangan yang cukup dan berkualitas sesuai kebutuhan penduduk, melestarikan sumber daya pertanian, meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan di luar usaha tani. Next.
Selanjutnya, instrumen pajak. Salah satu kebijakan yang bisa ditempuh adalah diberlakukannya pajak lingkungan, pajak atau denda bisa dipertimbangkan sebagai harga atau biaya yang harus dibayar karena mencemarkan lingkungan. Kebijakan pajak diperkenalkan untuk menghindari atau mengatasi efek negatif dari lingkungan. Pinggau tahun 1932 merupakan ahli pertama yang mengidentifikasi kegagalan pasar terkait eksternalitas dan memperkenalkan sistem pajak bagi pencemar lingkungan sebagai solusi kebijakan. Dalam analisisnya, produsen tidak menanggung semua biaya, termasuk biaya lingkungan atau sosial, sehingga biaya produksi marginal privat atau BPM lebih rendah daripada biaya sosial marginal atau BSM. Selisih antara BSM dan BPM disebut biaya eksternal marginal atau BEM. Akibatnya, produsen memproduksi pada tingkat YO melebihi tingkat optimal sosial Y, menyebabkan misalokasi sumber daya dan kehilangan benefit sosial sebesar KLN. Solusinya adalah mengenakan pajak agar tidak keseimbangannya antara keuntungan sosial marginal atau KSM dan BSM tercapai. Namun, pendekatan pajak ini hanya menyederhanakan masalah lingkungan yang kompleks, sehingga perlu mempertimbangkan faktor lain dalam penentuan dan pelaksanaan tingkat pajak. Dapat teman-teman lihat pada kurva di samping. Selanjutnya, yang kedua, subsidi. Terdapat kurva pada gambar di samping. Produsen diberikan subsidi sebesar keuntungan eksternal marginal sampai KSM atau marginal external benefit yang didapat oleh mereka yang memproduksi barang pada titik YO yang lebih sedikit dari tingkat optimal secara sosial atau lingkungan atau socially optimum, yaitu titik Y. Subsidi dalam penanganan masalah lingkungan merupakan upaya untuk mendorong pelaku ekonomi dan masyarakat untuk menerapkan sistem, metode, dan aktivitas ekonomi yang bersahabat dengan alam. Dengan kata lain, kegiatan itu mendorong berkembangnya usaha-usaha untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Next. 3. Kombinasi pajak dan subsidi. Kebijakan untuk mengombinasikan pajak, denda, dan subsidi oleh banyak ahli dianggap efektif karena hal ini bisa mengatasi kekurangan setiap instrumen tersebut. Instrumen ekonomi yang terpadu seperti itu bisa membuat penggunaan insentif yang kuat bagi perubahan teknologi dan juga sebagai fungsi meningkatkan penerimaan dari pajak atau denda, tetapi dapat mengatasi masalah distribusi dari pendapatan tersebut. Pada saat yang sama, instrumen-instrumen dapat mengambil keuntungan dari kemungkinan dari suatu sasaran yang lebih baik dari subsidi. Kerangka seperti itu bisa memberikan suatu insentif ganda ya dalam mengurangi dan menghambat kegiatan yang merusak lingkungan. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zara. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai kuota input. Kuota input adalah pembatasan langsung terhadap pemakaian input kimia. Misalnya, bisa diterapkan dengan menggunakan sistem kuota atau quotas on inputs. Dengan sistem ini, penggunaan input kimia oleh petani diizinkan dalam jumlah yang terbatas, seperti pemakaian pupuk nitrogen
atau sistem pertanian yang kurang intensif. Namun, sistem pertanian yang kurang intensif akan mengakibatkan menurunnya produksi dan mungkin menurunkan pendapatan petani, terkecuali kalau harga produk pertanian itu meningkat tinggi, sehingga bisa melampaui nilai produksi yang menurun. Yang selanjutnya ada kuota input. Adapun kuota input yaitu pembatasan terhadap jumlah produksi yang diperbolehkan untuk dijual atau quotas on outputs adalah suatu alat yang menarik untuk diterapkan dalam menghindari surplus dan mengamankan harga internal. Namun, karena pasar atau harga produk pertanian umumnya tidak elastis, pengurangan terhadap produksi yang dijual akan memaksakan harga naik pada suatu titik yang penerimaan total meningkat. Yang keenam yaitu penerapan sistem pertanian ramah lingkungan. Mengingat kompleksitas tantangan lingkungan dan sosial yang dihadapi, penerapan konsep pembangunan berwawasan lingkungan di Indonesia sebaiknya lebih difokuskan pada pengembangan sistem pertanian yang berkelanjutan atau sustainable daripada sekedar mengandalkan peraturan dan instrumen ekonomi. Sistem pertanian berkelanjutan ini dapat diwujudkan melalui berbagai praktik ramah lingkungan, seperti pengembangan pengendalian hama terpadu atau PHT yang mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia, penerapan pola tanam dan rotasi tanaman yang sesuai untuk menjaga kesuburan tanah, serta diversifikasi tanaman untuk meningkatkan ketahanan ekosistem. Selain itu, pengaturan irigasi yang efisien dan promosi pertanian yang menggunakan input luar, seperti pupuk dan pestisida, secara terbatas juga mendapat kunci dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan mengedepankan pendekatan ini, diharapkan dapat tercapai keseimbangan antara peningkatan produktivitas pertanian dan pelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Adapun kesimpulan dari materi ini, yaitu revolusi hijau telah meningkatkan produktivitas pertanian dan swasembada pangan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif seperti polusi, erosi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pemanasan global. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan pertanian berkelanjutan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan lingkungan, seperti pengendalian hama terpadu, rotasi tanaman, diversifikasi, dan pengurangan input kimia. Kebijakan harus mempertimbangkan dampak terhadap produksi, pendapatan petani, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan. Integrasi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan berkelanjutan dan menghindari dampak negatif jangka panjang. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kami. Apabila teman-teman ingin bertanya, dipersilahkan bertanya di Smile di ruang diskusi. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Apabila ada salah dan janggalnya, kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.